to the PM, PM to the AM. If I quit your BM, I still rock Mercedes home. If I quit this season, I still be the greatest. Pemisahan antara harta, kemudian utang, modal, pendapatan, dan beban. Nah, disinilah jikalau teman-teman belum memahami ini, silakan kalau bisa dipahami terlebih dahulu ini, gitu, supaya nanti ketika teman-teman ingin membuat suatu aplikasi, gitu ya, ini acuan utamanya, seperti itu. Nah, jikalau teman-teman pas waktu awal masuk perkuliahan, pasti teman-teman mengetahui siklus ini ya, di mana ketika masuk itu kita dijelaskan apa itu bukti transaksi, kemudian jurnal, buku besar, neraca saldo, sampai dengan jurnal penutup. Nah, inilah merupakan salah satu sistem manual yang dulu gitu digunakannya sebelum mengenal adanya teknologi. Nah, dalam pencatatan manual ini ada banyak sekali yang harus dilewati oleh seorang akuntan dalam membuat sebuah laporan keuangan, di mana ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekitar 7 atau lebih nanti di situ kalau salah ada jurnal pembalik itu 8. Baru bisa menghasilkan laporan keuangan. Ini adalah sistem yang cukup lumayan rumit gitu ya. Kalau misalkan kita seorang akuntan masih menggunakan sistem ini. Tapi alhamdulillah dengan adanya teknologi, kita bisa membuat suatu sistem dengan digital, di mana sistem digital ini hanya memerlukan 4 tahapan gitu ya dalam menjadikan suatu laporan keuangan. Nah, di sini teman-teman kalau di perkuliahan biasanya dia langsung input jurnal ya, dari bukti transaksi kemudian ke jurnal. Padahal suaranya masih kedengaran? Kedengaran Kak. Iya, masih. Iya. Oke. Padahal dalam realnya di perusahaan itu ketika saya menjadi konsultan keuangan, itu ketika teman-teman mendapatkan bukti transaksi, dibuatlah suatu input yang baru namanya mutasi kas, di mana ketika perusahaan ataupun lembaga melakukan pencatatan mutasi kas, itu sudah dikatakan 50%-nya bisa berhasil melakukan atau membuat suatu laporan keuangan. Baru kemudian kita input jurnal. Dari jurnal sebetulnya kita bisa langsung menjadikan dia menjadi laporan keuangan. Kalau buku besar ini sebagai tambahan saja. Ketika teman-teman ingin melihat suatu akun atau nominal dari suatu akun, gitu. Mungkin ini penjelasan secara singkat supaya teman-teman paham dari mana kita akan memulai untuk membuat suatu sistem. Jika teman-teman belum paham apa namanya siklus dalam akuntansi, maka sistem itu nggak akan dibuat gitu, nggak akan bisa dibuat karena teman-teman nggak tahu gitu alur dari masuknya itu dari digital gitu. Oke, mungkin itu saja. Untuk selanjutnya kita pembahasan mengenai rumus ya, rumus dalam akuntansi Excel. Kalau yang aplikasi yang pernah saya buat itu cukup sekitar 10 rumus, salah satunya ini. Bentar ya. Baik, kelihatan. Nah, ini adalah rumus-rumus yang digunakan jikalau teman-teman ingin membuat suatu sistem. Kenapa sih penting memahami Excel dalam akuntansi? Secara umum sih, kalau misalkan teman-teman nanti keluar ataupun nanti baru masuk ke suatu perusahaan,
Kalau teman bagian accounting cuma input ada suatu software yang sudah disediakan gitu. Software yang digunakan itu sifatnya general, laporan keuangan yang standar dengan Kalau kemana keluar ya? Iya, Kak. Iya. Sabar ya teman-teman, soalnya emang tadi kan udah bilang ya, kalau Lukman, nah ada. Bentar. Oh, udah masuk. kita masuk lagi ya. Iya. Udah. Oke, bentar. Udah kelihatan kembali? Suaranya kedengeran nggak ya? Nah, ini kedengeran Kak. Udah, Kak. Udah ya. Nah, saya ulang lagi. Kenapa kita penting memahami akuntansi Excel? Karena kebanyakan perusahaan itu sudah memiliki software untuk membuat laporan keuangan, namun software tersebut biasanya dia bersifat general atau umum. Oh, sinyal. Bentar, sinyalnya. Masih kedengaran nggak ya? Soalnya sinyalnya ini Kalau terputus. sekarang Enggak, jelas masih. kedengaran Kak, tapi kadang suka kayak robot gitu. Ya benar. Nah, Robot. Kurang jelas. Sinyalnya maaf ya, lagi hujan juga di sini. lagi di mana Oke, sih? lanjutkan ya. Baru apa di? Nah, software iya di Parung. Di Parung. Ya tahu sinyalnya. Oke, lanjutkan ya. Kenapa penting gitu ya akuntansi Excel ini? Ketika teman-teman sudah membuat laporan keuangan di perusahaan yang berbasis software gitu ya, nanti disempurnakan di aplikasi Excel ini. Nah, kita masuk ke rumus pertama, yaitu rumus if. Mungkin teman-teman sudah agak paham mungkin ya, rumus if. Kita langsung praktek ya. Silakan teman-teman mengikuti untuk rumus pertama. Di sini rumusnya itu if, logika, benar, dan salah gitu ya. Jadi, segini kelihatan nggak ya? Kalau misalkan di HP? Ini bisa di zoom sih biasanya di kayak dideketin gitu. Kelihatan kok Kak. Kelihatan, Kak, kelihatan. Bisa, Kelihatan ya? kelihatan. Ya. Oke. Untuk yang rumus if kita contohkan. Yang pertama, teman-teman biasa klik sama dengan dulu. If jika logikanya mana? Kita ambil dari sini misalkan ya. Jika di sini sama dengan kas misalkan ya, maka hasilnya apa gitu? Yang benar itu apa? Contoh misalkan kita ingin, misalkan di sini jika nilainya kas, nilai ini kas, maka nilainya pingin misalkan 9.000. Kalau jika salah, maka teman-teman bisa menuliskan salah. Nah, di sini tuh salah. Nah, kalau misalkan kita klik kas, oh sorry, ada yang salah itunya. Oh, ini yang belum dikasih. Oke. Nah, kayak gini ya. Jikalau misinya bukan kas, misalkan piutang, maka dia akan salah. Paham nggak logikanya? Paham. Sama dengan? Silakan coba, berhasil nggak? Sambil coba ya. Ulangi, If, coba ulangi. jika. Nah, if buka kurung, jika logical test ini, logika itu kolom yang mana ya yang akan dijadikan acuan? Jika kolom ini sama dengan
apa gitu ya. Misalkan di sini kalau kakak contohkan kas ya. Yang benar itu apa gitu ya. Yang benar itu misalkan 9.000. Kalau yang salah, tulisannya salah gitu ya. Nah ini karena ini kosong maka dia salah. Kalau misalkan kita tulis kas, maka dia akan muncul 9.000. Ini salah satu contoh untuk rumus if ya. Rumus if ini digunakan dalam semua. Jadi mulai dari tadi jurnal nggak perlu kalau nggak salah. Jurnal enggak, buku besar sama laporan keuangan. Itu digunakan rumus if. Oke, ada yang ditanyakan? Jadi di sini tuh bebas tadi teman-teman. Nah, ketika di sini nih logikanya yang penting. Ini mau diisi apa gitu logikanya. Terus kalau nilainya benar itu kayak gimana? Kalau nilainya salah itu kayak gimana? Maka sistem ini diatur oleh pemikiran kita atau logika kita gitu. Oke. Selanjutnya if error. If error ini untuk menghilangkan keterjadian error gitu ya. Kalau misalkan ada rumus yang salah, biasanya langsung kalau kakak langsung dihilangkan jadi kosong gitu. Contohnya misalkan di sini. Yang tadi ya sama dengan if error. Kalau if error ini biasanya digabung dengan rumus salah satu rumus di sini. Nih, misalkan di sini if error, if buka kurung logical test tadi ke sini, logical test ini. Kalau membaca logical test berarti acuannya yang mana gitu ya. Kemudian logikanya kayak gimana? Misalkan tadi kan kas ini kalau salah benar dulu 9.000. Kalau salah berarti tulisannya salah. Nah, satu lagi. Oke. Ini cara membacanya. Jika terjadi error dalam sistem ini, maka dia dikosongkan. Jadi if error ini, oke, sinyalnya jelek. Masih kedengaran nggak ya? Masih, Kak. Masih, Kak. Masih ya. If error ini, kalau misal ini value-nya, nilainya ya. If error ini, jika nilai value ini salah, maka hasilnya akan nah tanda petik 2 ini akan mengkosongkan gitu. Nilainya akan kosong nantinya. Oke, nah ini benar. Coba kita ini salah. Nah, kalau maksudnya tuh kalau misalkan terjadi error, gimana ya kita carikan ini. Pokoknya salah satu fungsi penggunanya kayak gini ya nilainya. Atau ini juga bisa kalau palsu. Oke. Seperti itu. Silakan dicoba teman-teman. Kalau misalkan ada yang, Kak, saya masih belum paham, silakan tanyakan dulu. Ada yang udah mencoba? Udah Kak, udah. Kak. Halo, Ya. tes. Itu tulisan Ya. salah sama kasnya itu depannya harus besar gitu. Atau gimana? Kecil Enggak. nggak apa-apa? Bebas. Tadi Nggak saya apa-apa. nyoba salah yang nggak bisa terus. Sini nih, teman-teman kalau misalkan mau mengisi rumus ya, tulisan apa namanya huruf, biasakan di depannya pakai tanda petik 2, sama di ujungnya pakai tanda petik 2. Sama ini lu, Oke. kan ini 3 titik koma. Terus kemudian, iya pemisahnya itu silakan lihat teman-teman. Bisa dilihat kalau misalkan di sini nih, ketika diklik di sini akan ada tuh logical test titik koma atau koma di situ ya. Soalnya ada 2 versi untuk apa namanya untuk Excel.
Oh, Silakan coba dulu. Yang lain gimana? Nah, kalau angka sendiri itu bisa langsung dengan angka tanpa menggunakan tanda petik gitu ya. Kalau huruf harus pakai tanda petik. Oke. Sudah? Ada yang bisa? Bisa, Kak. Silakan dicoba ya. Ini berguna untuk di semua, baik di jurnal ataupun yang lainnya. Oke, jika sudah, kita masuk ke rumus yang ketiga, yaitu VLOOKUP. Rumusnya itu sama dengan VLOOKUP. Oke, kita pahami dulu di sini. VLOOKUP, nilai. Nilai ini yang kayak yang tadi nih. Acuan kita apa gitu ya. Nilai, kemudian tabel array. Tabel array ini adalah kumpulan dari rank. Kalau rank ini satu kolom ya kayak gini. Dengan di blok gitu ya. Ini namanya rank. Kalau misalkan kita ngambil satu baris saja atau satu kolom saja, ini namanya rank. Kemudian kalau array itu, tabel array ini, kita ngambil beberapa kolom. Ini namanya array ya, tabel array. Oke, paham? Paham. Paham ya? Nah, di sini kita bisa menggunakan nama di sini ya, di tambah box, name box, untuk tabel array ini. Misalkan ini karena daftar akun, kita tulis namanya DA, ataupun bebas terserah teman-teman. Kita kasih nama tabel array ini DA ya, daftar akun. Kemudian enter. Oke. Sekarang ini ada nomor kolom. Nomor kolom ini adalah, ini misalkan A, ini kolom 1, A ke bawah itu namanya kolom 1, B ke bawah itu kolom 2, C ke bawah ini kolom 3. Oke. Kemudian pause ini adalah rumusnya biasa. Kita langsung ke praktek. Sama dengan VLOOKUP. Nilainya kita ngambil ke sini, ke yang kas tadi. Oke, suaranya udah kedengaran kembali. Soalnya sinyalnya barusan. Teman, udah. Udah ya. Kemudian di sini kan lihat lookup value, nilai berarti ke sini nih tabelnya. Atau bentar, kita hilangkan dulu, kita ulang dari awal. Kita ulang dari awal ya. Ini di sini aja dah. Sama dengan VLOOKUP. VLOOKUP value berarti nilai ke sini nih. Ke sampingnya ke sini. Kemudian tabel array. Karena kita udah kasih nama tadi DA, kita tinggal tulis DA. Di sini nanti langsung ke blok gitu. Jadi tabel array-nya udah ke blok gitu. Nah, VLOOKUP ini untuk memindahkan di sampingnya. Misalkan di sini nama akun. Nah, kita mau panggil kode akunnya. Yang ini nih. Maka dia masuk ke kolom berapa nih? Nomor kolom berapa? 2. Kalau misalkan di sini kolom 2 ya. 2. Berarti kita masukkan 2, kemudian tulis pause. Baru tutup kurung. Oke. Nah, dia langsung muncul 101. Kemudian kalau misalkan kita ganti piutang, maka dia langsung ganti ke 102. Nah, rumus ini digunakan untuk jurnal umum. Nanti ya, silakan dicoba. Rumusnya kayak gini. Tadi Ada yang sudah berhasil? bikin DA-nya gimana, Kak? Apa? Yang bikin namain Oh, DA, bikin tabel DA. array-nya. Iya. Ya, yang pertama di blok dulu dari nama akun ke sampai ke bawah. Nah, sampai sini nih. Baru kita kasih nama di sini, di name box. Di sini kasih nama DA.
Nama ini bebas ya, teman-teman mau apa. Kemudian enter. Nah, DA ini masuknya di sini untuk tabel array. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman mau gantinya pakai apa, taruhnya di setelah nilai ya. Taruhnya di sini DA. Kemudian dia mau dipindahkan kolom berapa, misalkan kolom 2 baru paste. Enter. Gitu. Sudah berhasil? Cek gimana teman-teman? Ada yang sudah berhasil belum? Sudah, Masih Kak. nyoba, Kak. Masih nyoba. Sudah? Ya, Kak. Oke. Masuk ke rumus yang ini direkam nggak? Udah ya? Oke. Iya Kak, direkam. Nah, untuk selanjutnya kita menggunakan rumus small. Small ini digunakan untuk buku besar. Yang nantinya kita akan mengurutkan data gitu dari per setiap akun dengan urutan nilai dari yang terkecil gitu. Jadi misalkan di sini sama dengan small. Nah, di sini rank. Kalau rank itu kayak gimana tadi? Satu kolom Nah, dong satu dia ke ya. bawah. Satu kolom doang berarti di sini ya. Misalkan di sini nih. Bentar. Small sama buka kurung. Rank nih, tarik ke bawah. Nah, kita mau cari nilai yang keberapa? Misalkan nilai yang pertama, misalkan yang terkecil pertama berarti dia yang 100. Nih, ini yang pertama kan. Kemudian kalau misalkan kita mau nyari yang ke-10, dia yang ke-400. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti benar, ini 400 yang ke-10. Itu fungsinya kayak gitu, untuk mencari nilai yang terkecilnya gitu. Nanti kalau ini, small ini adalah bentuknya gabungan nantinya. Jadi langsung otomatis mengurutkan gitu ya. Oke. Sudah paham? Suara saya masih kedengeran nggak ya? Paham Kak, Takutnya nggak paham. kedengeran. Ada. Ada kok. Ya. Oke. Kita lanjut ke indeks sama dengan indeks ini array sama kayak tadi, kita ngambil kolom. Sorry. Tadi lupa saya. Sama dengan indeks buka kurung array. Misalkan nomor 3, ini 2. Oh, salah. Ini kayaknya bukan array. Ini tabel array kayaknya. Oke, iya. Nah, yang indeks yang teman-teman tolong ganti di sini bukan array ya, pakai tabel array. Ini bisa langsung diganti sama DA. Jadi bacanya gimana? Kita mau mencari data di baris ketiga dari ini, dari yang di blok 1, 2, 3. Kemudian kolom kedua. Ini yang 101. Jadi bacanya gitu ya. Indeks tabel array. Kemudian kita ingin mencari data di sini. Misalkan data di sini kita mau mencarinya tuh baris, kalau baris itu ke bawah ya. Ngitungnya dari sini, baris ke bawah. Kalau ke samping ini namanya kolom. Jadi yang nomor 3 ini kita barisnya, baris ketiga, kolom kedua berarti ini. Kalau misalkan di sini kita ganti kolomnya pertama, maka dia akan muncul kas. Kalau misalkan kita ganti ke kolom ketiga, maka dia debit gitu, debit.
Jadi indeks ini untuk mencari data gitu ya, untuk menemukan data dalam suatu tabel. Oke, silakan dicoba dulu. Sudah ada yang berhasil? Sudah Kak. Udah, Kak. Sudah ya? Oke, kita lanjut ke row. Nah, row ini untuk mencari nilai baris di sini nih. Nilai baris sama dengan row. Sorry. Nah, jikalau kita ingin mencari nih di sini, ini kan 15 nih. Kalau misalkan acuannya ke sini, maka dia akan muncul 15 gitu. Jadi untuk mencari nilai baris yang ininya. Kalau misalkan kita ganti ke sini, maka dia akan 5. Jadi untuk mencari nilai baris row itu. Oke. Dan row ini fungsinya gabungan dengan rumus gitu, dengan rumus yang lain. Jadi digunakan di buku besar juga. Oke. Sudah ada yang coba? Berhasil? Berhasil, Kak. Berhasil. Oke. Nih, mungkin teman-teman yang sudah sering ini kali ya, sum ya. Menjumlah data gitu. Nomor 1, nomor 2, misalkan kita ingin menjumlah ini. Kita tarik ke bawah, sum, jumlah misalkan tuh udah. Kalau sum itu untuk menjumlah data yang dalam suatu array ya. Oke. Nah, di sini teman-teman fungsi utamanya ini nih. Teman-teman bisa menggunakan sum ifs atau enggak sum if. Coba cek di laptopnya apakah dia ada nggak sum ifs. Soalnya ini kalau nggak salah cuma dari 2000 berapa gitu ya. Coba cek, ada nggak sum ifs? Ada. Ada. Yang lain ada nggak? Ada, Kak. 2000. Ada. Oke. Nah, sum ifs ini menjumlah dengan banyak kriteria gitu ya. Oh enggak, sebelum ini kita pahami ini dulu. Kita pahami sum if dulu yang biasa. Sum if. Oke. Kita ingin menjumlah dengan kriteria tertentu gitu ya. Ini rank. Rank ini rank acuan dari kriterianya. Jadi misalkan kita ingin kriterianya ini nih di sini. Kriteria. Kemudian rank kriteria itu. Kemudian yang jadi kriterianya itu apa? Kita masukkan ke nilai di sini. Nanti kita isi. Arahkan ke sini. Ke nilai yang tadi kalau bisa digunakan nilai. Kemudian rank mana yang akan dijumlah? Misalkan ini yang mau dijumlah ya. Nah. Kemudian kita enter. Ini masih 0. Kemudian kita coba masukkan kas. Nah, dia langsung menjumlah 101. Kalau misalkan kasnya banyak, misalkan di sini kita ganti lagi kas, maka dia akan menjumlah dari kas 101 tambah 102, jadi 203 gitu. Jadi nanti ini fungsinya digunakan bagi laporan keuangan. Ketika teman-teman ingin menjumlah kas dalam jurnal gitu, kan jurnal banyak tuh kasnya. Nah, dijumlahnya menggunakan sum if gitu. Coba silakan dipraktekkan. Berhasil nggak? Ada yang sudah berhasil? Udah, Kak. Sudah, Man. Sudah ya? Udah belum?
Oke, jika sudah, kita masuk ke sum if. Sama dengan sum if buka kurung. Ini suara saya masih kedengaran nggak ya? Masih. Alhamdulillah jelas banget kok. Masih. Oke. Sum if. Ini di sini sum rank. Kalau ini kita nyari datanya dulu yang di jumlah. Kita cari ini. Oke. Bentar. Sum rank. Kemudian rank kriteria pertama. Kita misalkan ini kriteria pertamanya. Acuannya mana gitu ya. Kemudian acuannya mana? Acuannya ke sini. Kemudian koma lagi. Kriteria yang kedua itu apa? Misalkan ini. Kemudian acuannya apa? Kita ke kolom yang sebelahnya yang di sini nih. Jadi acuannya ada dua. Yang pertama di sini, yang kedua ini di sini. Misalkan di sini kita tulis debit. Nah, dia akan memunculkan. Ini kalau misalkan kita kas, ini kas, kita contohkan kas. Kemudian ini kredit. Nah, fungsinya kayak gini. Ketika teman-teman ingin menjumlah dengan kriteria kas dan debit, maka dia akan menjumlah yang ini aja nih. Oh, salah, ini salah, kreditnya di bawah aja ya. Ini debit, ini kredit. Nah, jika kriterianya kas dan debit, maka dia akan menjumlah ini aja. Kalau misalkan kita ganti menjadi kredit ininya, maka dia akan menjumlah satu, yang ini aja. Gitu. Gitu. Ini digunakan untuk laporan keuangan. Biasanya di kriterianya sama kas sama tanggal gitu. Jadi ketika nanti teman-teman ingin mencari data keuangan misalkan dari bulan pertama nih, bulan pertama sampai bulan ketiga, nanti jumlahnya akan sampai situ aja gitu. Bulan keempat sampai bulan 12 itu nggak akan terjumlah. Seperti itu. Ada yang sudah berhasil? Sum ifs. Ini lumayan agak panjang juga sih. Silakan, ada yang udah berhasil? Kalau belum, kita ulang lagi. Cek. Masih ada suaranya kan? Ada. Bentar, Kak. Masih Kak. Gimana, Azam? Berhasil gak, Azam? Enggak, Kak. Masih yang if tadi belum juga. Yang mana? Yang sebelumnya. Yang sum if? Iya. Yang sebelumnya belum? Iya, error di... Nggak tahu error kenapa. Padahal udah sama. Oke. Kita ulang berarti ya. Yang ini. Kita ulang dari sum if dulu biasa ya. Itu berarti dari if sampai ke bawah tadi itu menyambung gitu, Kak? Yang mana? Dari if sampai bawah itu nyambung. Enggak, dari tadi saya enggak benar-benar. Oke, kita ulang deh ya. Yang sum if dulu ya. If Enggak nyambung. Udah. Tadi salah. Udah. Tadi sum if tapi pakainya sum ada S-nya. Jadi salah. Oh, Pantesan iya. nggak bisa. Kalau ada SS salah. Itu harus hilang. Oke, sum if ya. Kita ulang sum if. Ya, Oke. if. Sebetulnya teman-teman udah bisa baca ini loh. Di sini kan ada sum kriteria, berarti menjumlah sum rank ya. Menjumlah ranknya. Ranknya mana gitu. Misalkan ini. Kemudian di sini kita bisa baca kriteria rank.
berarti rank yang untuk kriterianya, misalkan ini. Oh, belum dikasih pemisah. Maaf. Ini. Kemudian titik koma pemisah, baru ke rank sebelahnya. Sampai sini silakan diikuti. Ini rank pertama untuk kriteria pertama. Sudah? Kemudian untuk kriterianya kita ke yang ini, yang sampingnya. Ke sel yang sampingnya. Sudah? Udah, Kak. Kemudian pemisah ke sekarang di sini kriteria rank 2. Berarti yang ini kriteria rank yang 2. Ini. Acuannya apa? Acuannya yang kolom sampingnya lagi gitu. Jadi ada 2 kriteria. Bentar, silakan teman-teman. Yang itu Udah Bang, Berhasil. 0 jadinya. Iya, kak kok 0 ya, Kak? Iya Kak, sama 0. jadi 0 juga. Sama Nah, juga jadi 0. ininya coba di sini diisi sama kas, di sininya kas, kemudian di kolom sebelahnya debit. Coba isi. Ada gak? Ada, Kak, udah. Ada ya? Oke. Ada. Sudah, yang lain gimana? Masih ada kendala? Oke, kita lanjut. Atau masih ada yang belum paham? Udah Kak, udah. Ya. Oke, kita lookup. Nah, lookup ini untuk mencari, kita gunakan fungsinya untuk mencari data terakhir dalam sebuah rank. Yang ini, misalkan rank ini. Kita akan mencari data terakhir dalam sebuah rank. Ini biasanya digunakan untuk buku besar. Kan buku besar kalau misalkan ada saldo kan di terakhirnya tuh ada debit, kredit, saldo kan ya. Nah kan kalau misalkan di Excel itu pasti datanya banyak tuh ke bawah. Nah kita mau cari supaya si data terakhir di rank tersebut itu bisa muncul gitu. Data terakhir di rank yang bagian saldo itu muncul di atas gitu, kita taruh di atas. Kita langsung ke rumusnya. Rumusnya sama, itu udah saya tuliskan. Sama dengan lookup, buka kurung, 2, titik koma, 1 garis miring. Nah, ranknya kita mau mencari di rank mana gitu. Kalau misalkan ini kita contohkan di sini. Sampai akhir kan. Oke, sampai sini. Kemudian lebih besar lebih kecil. Kemudian tanda petik 2, tutup kurung, titik koma, ranknya sama yang ini. Gitu. Ini oh. Warna apa yang salah ya? Coba. Bentar. 21 garis miring. Aduh, saya lupa lagi. Bentar ya, saya buka dulu. Enggak yang BB-nya?
Apa? Kan ada range kan yang sampingnya B nggak dikasih kurung lagi. Oh iya, ini nih, buka kurung. Nah, di sini. Oke, enter. Nah, temu. Ini kan 503 kan? Gitu. Jadi data terakhirnya 503 dari range tersebut. Oke, silakan. Rumusnya sama di sini. Tadi kelewat kurung bukanya. Jadi lookup Aku mau tanya deh. Nah, apa? yang garing itu maksudnya apa? Kan ada garing nih. Pokoknya itu tuh dari rumus, kakak tuh lupa itu penjelasannya kayak gimana. Jadi itu tuh pokoknya rumusnya ini aja gitu, digunakan untuk apa namanya, untuk buku besar. Kalau yang lain ini nggak digunakan sebetulnya. Cuma ingin kan kalau di buku besar itu data saldo biasanya banyak tuh ke bawah tuh. Iya. Daripada kita scroll ke bawah, kita munculkan aja datanya di atas gitu. Nah, caranya seperti ini. Ini rumusnya gitu. Soalnya kalau di sini kita baca ya, sama dengan lookup, kita kurung, lookup value, lookup vector. Nah, ini kakak juga belum paham ini. Oke, sampai sini sudah selesai untuk pemahaman rumusnya. Silakan dicoba dulu yang lookup berhasil gak ya? Ada yang sudah berhasil? Sudah. Desi Sudah udah berhasil? berhasil, Man. Sudah. We did it. Di siapa yang belum nih? Ayo coba lagi. Rank yang terakhir yang mana ya, Kak? Sama, ranknya sama. Oh, sama. Ranknya sama. Kak, tadi lookup gunanya buat apaan, Kak? Untuk mencari data terakhir. Ini, untuk mencari ini. Data terakhir dalam suatu rank. Kalau misalkan di sini kita masukkan 504, maka dia akan muncul 504 yang terakhirnya. Misalkan 505, dia akan munculnya 505 karena data terakhirnya 505. Gitu. Ini digunakan dalam buku besar. Oke. Sudah? Berhasil nggak ya? Berhasil. Berhasil, Sudah. Kak. Oke. Kita pertemuan sampai jam berapa nih, Jas? Kata kakak kemarin sampai jam 6. Tapi kita terakhir kakak penjelasannya sampai setengah 6. Nanti tinggal tanya jawab aja gitu misalnya dari teman-teman. Sekarang aja, silahkan tanya jawab dulu. Silahkan Nice. tanya jawab dulu. Kalau yang ada yang mau ditanyakan. Oh. Kak. Ya. Ini. Azam dari kelas AS 18A. Tadinya ini kan Kak rumusnya udah semua nih, bisa semua, nggak ada kendala. Terus di sininya kan apa ya? Di pinggir situ, di pinggir rumusnya kan ada penggunaannya tuh untuk semua jurnal BB diklasifikasiinnya. Cuma kayak masih belum kebayang gitu buat praktek realnya kayak gimana Kak. Sabar jam. Iya, nanti selanjutnya kita akan bahas. Oh iya. Makanya yang pertama itu kalau misalkan teman-teman logikanya ini udah paham nih rumusnya, nanti untuk menggabungkan pasti akan paham. Pasti ya. Karena rumus ini kakak itu dapat nggak dari apa namanya yang bahas misalkan satu pembahasan untuk akuntansi nggak ada gitu ya. Ini aja untuk lookup kakak dapatnya dari materi biasa gitu, penjelasan Excel biasa, bukan penjelasan dari bahasan akunting. Di YouTube nggak ada gitu. Kayak logaritma tahu Kak? Iya, rumusnya. Tapi sekarang udah ada kalau nggak salah siapa namanya itu. Ya ini codingan yang dari Makassar. Apa?
Oke, silakan yang mau ditanyakan. Nggak ada? Udah paham? Ya tadi Kak aku lupa yang small itu tuh gimana Kak? Nah, itu apa juga mau nanya itu tadi. Small itu untuk mengurutkan sebetulnya atau mencari data juga sama Oh, dengan kita baca nih. Kita baca rumusnya. Di sini bisa dibaca kok. Array, berarti array itu dia yang satu doang ini ya. Ini kita bisa mencari jumlah yang terkecil itu berapa gitu. Misalkan jumlah dari yang terkecil pertama itu kan 100 di sini, jumlah terkecil. Kalau misalkan di sini kita ganti menjadi 109, maka dia jadi 101 karena ini yang paling terkecilnya. Nah, terus Kak, Gitu. kalau kan ada juga ya, kalau di Excel tuh yang min kan ada min ada max ya kan? Bedanya small sama min Ya. apa? Rumusnya? Kalau minimal itu pakai pembatasan kalau nggak salah. Pembatasan. Jadi minimal misalkan ada minimal 2, kalau misalkan di bawah 2 maka dia nggak akan ketemu hasilnya. Tapi itu nggak digunakan di sini. Soalnya di sini dulu pernah bikin kalau mau nyari nilai dari hasil penjualan misalnya yang terkecil kan pakai rumusnya yang min gitu tuh. Dulu sih belajarnya. Oh iya. Bisa sih itu juga kalau misalkan buat penjualan, tapi kalau kakak buat penjualan nggak pakai itu, pakainya yang sum if ini. Jadi nanti untuk mengeceknya pakai per tanggal aja, dari tanggal berapa ke tanggal berapa gitu. Oke Kak. Oke. Ada lagi gak ya? Sebelum kita masuk ke jurnal. Mutasi kas dulu lah. Kita bikin mutasi kas. Jangan lupa ya teman-teman download yang materi dari Kak Lukman yang udah aku kirim ulang lagi tuh di grup pelatihannya. Oke. Nah, kalau misalkan teman-teman, sebetulnya ini pembahasannya bukan advance ya. Sebetulnya masih mikro. Kalau advance itu bahasanya kayak gini nih. Ini tuh Excel. Ini advance. Soalnya ini bahasanya bahasa pemrograman nantinya. Bentuknya kira-kira seperti ini nih. Nah ini nih rumus-rumusnya di sini. Nah rumusnya gitu. Kakak juga kalau misalkan ini ngulang lagi kadang lupa gitu. Soalnya rumusnya bukan pakai di sini lagi. Pakainya pakai yang VBA gitu. Kalau Excel biasa sama VBA itu apa tuh? Tadi kan kalau kan buka tuh. Bedanya? Kalau ini namanya Excel mikro ya. Kalau ini mikro, kalau yang tadi makro. Di aplikasi Excel juga kan, cuman bedanya. Ya aplikasi ini. Iya di situ. Lebih. Kak, kalau ya. itu ada yang minta diulang di bagian sum if-nya. Oke, sum if ya. Sini sama dengan sum if. Teman-teman udah bisa baca sekarang. Jadi kalau rank itu pasti ini ranknya. Kriteria berarti kita masukkan di kolom ini gitu ya, kolom sampingnya. Misalkan kita sum if rank. Rank kriteria ya, berarti yang di sini nih. Rank kriteria. Karena kita akan mencari nilai salah satu dari akun ini. Kemudian titik koma atau koma. Kriterianya apa? Kita taruh ke sini, ke sampingnya. Jadi acuannya terserah kalau misalkan acuannya di mana gitu. Atau di sini terserah gitu. Ini sebagai contoh aja biar mudah di pinggir gitu. Kemudian sum rank untuk menjumlah rank mana gitu. Misalkan ini. Enter. Kan 0 karena di sini belum kita masukkan kriterianya. Kalau misalkan kita masukkan kriteria kas, maka dia jumlahnya 101. Karena di sini kasnya cuma ada 1 kan ya. Kalau misalkan di sini ada 2 kasnya, maka dia akan menjumlah 203 gitu. Menjumlah nilai 101 tambah 102. Kayak gitu.
Ada lagi? Kebayang. Atau kecepatan pembahasannya? Yang satu lagi Kak, yang sum if yang pakai S. Nah, kalau sum if itu kriterianya cuma satu ya. Ini cuma satu. Kalau sum if kriterianya ada 2 atau lebih gitu, bisa 3, 4 gitu. Sama dengan sum if kurung sum rank. Kalau ini menjumlah dulu ranknya, misalkan ini. Kemudian baru yang kedua ini kita baca di sini kriteria rank. Berarti rank kriterianya yang ini. Kemudian titik koma. Nah, kriteria pertama kita masukkan ke sini ke kas yang tadi. Titik koma lagi. Kemudian di sini kriteria rank 2. Misalkan ini. Yang saldo normal ya. Iya, misalkan yang terakhir di sini kriteria keduanya apa? Kita taruh di sini. Jadi acuannya ada 2. Yang pertama ini kas, yang kedua di sini. Kalau misalkan di sininya kosong, salah satunya kosong, maka dia hasilnya akan 0. Gitu. Kalau misalkan 0, berarti di sininya belum diisi. Kalau misalkan kita isi dengan debit, maka dia akan muncul 203. 203 itu dari mana? Kan ini kasnya ada 2. Berarti yang dijumlah ini 101 tambah 102 jadi 203. Kalau misalkan di sininya ternyata bukan debit atau kredit, maka dia akan menjumlah cuma ini aja nih, bagian C ini aja, karena kriteria keduanya berbeda gitu. Logikanya udah paham belum ya? Udah Kak, makasih. Oke, silakan ada yang ingin ditanyakan lagi. Kalau nggak ada, kita masuk ke mutasi kas. Silakan teman-teman tambah sheet baru. Oke. Kasih nama mutasi kas. Oke. Kita kasih di sini nggak jarak ya. Kolom kelima. Tabelnya itu ada tanggal, keterangan, kemudian debit, kredit, dan saldo. Oke. Taruh ini. Oke, kolomnya cuma segini. Di sini kita kasih judul dengan manager center. Ini manager center. Manager center. Oke. Biasanya di atas itu nama perusahaan. PCB misalnya. Ini laporan mutasi kas periode 31 Januari 2020. Nah, bentuknya kayak gini. Sudah dibuat, teman-teman? Udah. Udah. Udah ya? Udah. Nah, ini mutasi kas ini untuk pemisahan. Kalau misalkan di perusahaan itu kasnya ada 3, maka teman-teman bikin mutasi kasnya 3 gitu. Contoh misalkan ada kas di tangan, kemudian mutasi kas yang keduanya ada bank gitu, berarti mutasi kas bank. Terus yang ketiga kalau misalkan ada saldo di OPPO atau Dana gitu, berarti mutasi kas OPPO gitu. Jadi dibikin mutasinya itu masing-masing per kasnya. Ini kita contohkan cuma satu saja.
Contoh gitu, misalkan yang pertama itu perusahaan menyetor modal 10 juta ke dalam kas gitu kan, bentuknya kas. Berarti misalkan di sini tanggal 1 garis miring 1 garis miring 2020 keterangannya setoran modal awal. Dia kan masuk berarti di debit ya 10 juta. Oh. 10 juta. Oke, masuk juga ke saldo sama dengan ini. Oke. Tanggal 1, soalnya tadi kan setoran modal. Kemudian tanggal 2-nya misalkan dilakukan sewa untuk bangunan 2 juta. Oke. Di sini sewa bangunan. Berarti kas keluar ya 2 juta. Nah, berarti ini sama dengan rumus saldo nih sama dengan ke atas yang ke 10 juta, kemudian ditambah yang debit, yang ini, yang debit, dikurang yang kredit, kemudian enter, hasilnya 8 juta. Oke, sudah? Saya contohkan satu kali lagi. 03 garis miring 01 garis miring 2020. Misalkan pembelian perlengkapan. Rp500.000. Ini karena udah ada rumus, teman-teman bisa tarik dari titik yang ujung ini. Ini kan ujung awalnya gini kan, kursornya. Taruh di sini menjadi agak kecil gitu. Tarik ke bawah. Oke. Sudah? Sudah. Ini untuk mutasi kas gak ada rumus, cuma rumusnya di saldo doang. Jadi nanti buat teman-teman rumusnya pakai di saldo aja gitu, gak ada yang lainnya. Kita masuk ke jurnal umum ya. Atau cukupkan dulu sampai di sini. Takutnya agak pusing. Gimana? Ada yang ditanyakan dulu gak? Cek. Wah, gak ada. Ya udah. Insya Allah cukup, Kak. Kak, mutasi kasnya cukup. Nih, kalau misalkan saya kasih lihat dulu nih. Mutasi kas yang real ya kalau di perusahaan ya. Supaya nanti teman-teman bisa lebih memahami gitu logika tadi kata kakak di episode terakhir itu kayak gimana sih? Ya, ntar saya buka dulu filenya. Oke, Mana? sudah kelihatan belum ya? Udah. Nah, Udah. ini
contoh mutasi kas di yang kemarin itu kakak diminta untuk saya disosialkan, bentuknya kayak gini ya contohnya. Jadi pemisahannya tuh kayak gimana? Di sini itu ada banyak, ini sheet pertamanya. Ini untuk satu ya, kas hamil. Kemudian yang kedua ada kas jakat gitu. Jadi masing-masing. Kalau misalkan di perusahaan ada bank apa gitu. Jadi dibikinnya masing-masing seperti ini. Gitu. Kalau di sini lebih enak ketika teman-teman input saldo awal di sini, dia langsung muncul ke bagian sini. Input datanya juga mudah. Tinggal pilih dia masuk ke kas mana, keterangannya apa, tanggalnya berapa, nanti tulis kas masuk atau kas keluar, input langsung otomatis masuk ke data yang tadi. Kayak gitu. Ini menggunakan VBA. Oke, mungkin cukupkan dulu ya, Des ya. Udah kayaknya udah berkurang juga nih partisipannya. Gimana, Des? Des juga ada. Cek. Gimana yang lain? Udah pada paham belum? Insya Allah paham. Paham, insya Allah. Insya Allah paham, Kak. Yang penting untuk pertama itu pahami rumus yang tadi yang udah dijelasin yang di sini ya. Kalau misalkan udah paham ini, insya Allah kedepannya juga akan mudah. Untuk saat ini mungkin mutasi kas, besok bisa langsung ke jurnal sampai ke laporan keuangan. Mudah-mudahan bisa selesai ya. Oh iya, jikalau teman-teman udah agak paham ya, kemarin kakak diminta buat nyari 5 orang buat tim. Pengerjaannya sama, bagian accounting buat input data kayak gitulah. Soalnya klien udah lumayan banyak juga di kantor KJA ya, KJA Penangsah. Kalau teman-teman udah agak paham di sini, nanti kakak bisa tarik untuk bisa ikut ke KJA. Gitu. Soalnya masih belum dapat, baru dapat 1 orang. Masih ada 4 orang yang diperlukan. Silakan, ada yang ditanyakan nggak? Kalau enggak, saya kembalikan ke Desi ya. Desi? Desinya masih ada nggak ya? Cek. Ada. Oke, ya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah, Lukman. Ya. Terima kasih kepada pemateri yaitu Kak Lukman dari AS17 ya, yang telah memaparkan materi awal tentang Excel Advance. Mungkin ini pertemuan pertama ya, insya Allah akan ada pertemuan kedua hingga pertemuan keempat. Insya Allah pertemuan keduanya besok, untuk pertemuan ketiga dan pertemuan keempatnya nanti dikabarkan lagi untuk waktunya. Sebelum kita tutup pertemuan kali ini, saya minta teman-teman untuk on kamera terlebih dahulu untuk dokumentasi. Silakan teman-teman boleh on kamera ya. Masya Allah. Ada yang lagi demo. Semoga lancar. Silahkan yang lainnya on kamera ya. Sini ada Kak Nadia Tululumah, Kak Arum, terus Suhaimi, Kak Juli,
ada Siti Maslia, ada Nenelis, terus ada Kak Ade, ada Barok, Kak Atep, dan yang lainnya. Silahkan boleh open kamera dulu ya buat dokumentasi. Yang lainnya yang belum open kamera, boleh open kamera dulu. Sarah, udah siap, Rah? Buat nge-screenshot-nya? Oke. Dari slide pertama dulu ya. 1, 2, 3. Udah selesai? Oke, sekarang slide kedua. 1, 2, 3. Oke, sekarang slide ketiga. Masih ada slide ketiga, Rah? Enggak, cuma ada 2 slide. Cuma 2 slide. Oke, berarti udah beres ya. Jazakallah, sekali lagi jazakallah kepada pemateri yang sudah memaparkan materinya untuk pertemuan sekarang. Untuk teman-teman juga, terima kasih yang udah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara pelatihan kali ini. Semoga teman-teman diberikan kesehatan dan kelancaran untuk mengerjakan sesuatu. Mungkin pertemuan sekarang dicukupkan sekian. Mohon maaf jikalau ada banyak kekurangan dari kami, khususnya dari tim SAP. Saya mewakili, mohon maaf itu. Terima kasih atas segalanya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Terima kasih Chris. Semuanya. Dadah. Oke.